In a world of moral ambiguity, we are called to stand firm, champion truth, and light the way. Integrity is the cornerstone of a life that honors God, choosing truth not because it's easy, but because it's right. To live with integrity is to honor God in every decision, every word, and every action. Proverbs 10 verse 9 says, "Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out." Happy Sunday Church! Welcome to the house. We hope that you are doing great. Kami ingin menyambut Anda yang baru pertama kali hadir di IFGF Bali dan mengajak Anda untuk berfellowship di Connect Lounge setelah ibadah selesai. Kami juga menyediakan kopi, teh, dan snack, jadi ngobrolnya bisa lebih asik. Bergabung dalam komunitas sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi, kami mengajak Anda untuk bergabung ke dalam care group. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam care group, silakan menghubungi Asher yang bertugas minggu ini. There is power in persistent prayer. Kami rindu berdoa untuk Anda. Oleh karena itu, Anda bisa scan QR code untuk mengisi form prayer request dan kami akan mendoakannya bersama-sama. IFGF Bali tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Anda yang tergerak hatinya, untuk memberikan persembahan atau perpuluhan bisa scan QR code yang tertera di layar berikut ini atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar ini. Dan jika Anda ingin memberikan dalam bentuk uang tunai, kami juga menyediakan amplop yang bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Bagi parents yang datang bersama anak-anak, kami mengundang untuk membawa anak-anak ke dalam ruangan Kids Church. Selain itu, kami juga menyediakan nursery room bagi yang membutuhkannya. Kami juga membuka pendaftaran untuk baptisan air. Bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan mengisi form pendaftaran dengan scan QR code yang ada di layar. Sekian Cutting Edge News minggu ini. Have an amazing service, happy Sunday, and God bless you. Bye-bye! Welcome to the house. Apa kabar semuanya hari ini? Sama-sama yuk kita mau sapa kanan kiri kita kasih tos. Happy Sunday, apa kabar? Tanyain kabarnya. Ya, aku mau menyapa untuk semua saudara-saudara yang baru hadir hari ini. Mungkin ibadah pertama kali di the house atau juga mungkin lagi liburan di Bali. Welcome to the house. Juga untuk saudara-saudara yang emang reguler di sini ya, kita welcome to the house juga. Aku mau ajak jemaat semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau baca satu ayat dari Matius 5 ayat 37. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih kalau pada hari ini Kau telah berikan kami kesempatan untuk berkumpul ya Bapak. Terima kasih atas 7 hari yang telah Kau berikan pada kami sehingga kami boleh berkumpul lagi di sini untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau memberikan kami hati yang siap ya Bapak untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu sehingga kami bisa beroleh berkat daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang percaya katakan amin. Yes, shalom semua jemaat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Mari kita memuji Dia. Hati kami percaya Tuhan. Woo! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah
menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amen. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, kaulah menara yang kota perlindungan. Yuk semua katakan sama-sama. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini siap kami pagi ini. Hati kami tetap percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami. Yes, amen. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Thank you Lord. Berikan sorak-sorak yang mulia bagi dia. Yes. Api kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Yes, terima kasih. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri
memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi Dia. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh semua jemaat Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi. Mari bersiap, Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya. api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Oh, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau pagi ini. Kami perlu Engkau pagi ini Tuhan, menjamah setiap kami, melembutkan setiap hati kami untuk menyembah Engkau. Di setiap kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau pagi hari ini. Yes, Lord. Oh, be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart, sing out your praise forever. you
for ashes. You find the weak and contrite heart, shoulder its burden, and carry it to the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me, your love. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me, remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now His graceful heart sing out your praise forever. Oh, Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now His graceful heart sing out your praise forever. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Terima kasih, oh haleluya, yeah. Terima kasih Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, yeah, kami perlu Kau, kami membutuhkan, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya Lord. Ini setiap kami, jamah setiap kami, Yesus, Yesus, Yesus. Kau setia, Kau Allah yang setia, yeah.
Engkau baik bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Jikalau pagi ini Tuhan kami bisa menyembah Engkau, itu semua karena kasih-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan atas kesombongan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami menganggap diri kami hebat pagi ini. Tapi pagi hari ini Tuhan, biarlah kerendahan hati itu menjadi bagi setiap kami. Hati yang tunduk, otoritas di bawah Tuhan itu yang Tuhan karuniakan bagi setiap pagi hari ini. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang mengenal setiap hati kami pagi hari ini. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Lord. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam Engkau Tuhan, tinggal dalam
sama-sama angkat doa-doa kita buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masukin pokok doa mereka. Kita mau sama-sama berdoa buat mereka yang merindukan kesembuhan untuk pasca operasi. Let's pray Tuhan, biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang pegang, biar kesembuhan ngalir, healing flows in Jesus name, Jesus name. Dan biar semua pemulihan boleh berlangsung dengan baik. Divine healing is there in Jesus name. Berdoa untuk mereka yang sedang proses mendapatkan tempat tinggal yang terbaik, mereka yang sedang cari kos, cari rumah, cari tempat tinggal tempat ini. Saya berdoa biar pertolongan Tuhan datang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus akan menemukan tempat yang terbaik di waktu yang terbaik. Berdoa untuk pertumbuhan iman anggota care group semua yang tergabung dalam care group, baik yang baru maupun yang lama, dan akan segera ada yang lebih baru lagi. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang pegang semua dari kami semua boleh terus semakin serupa dengan Kristus hari demi hari. Dan berdoa buat mereka teman-teman yang mungkin sedang mencari pekerjaan, mencari opportunity, kesempatan-kesempatan yang baru. Biar Tuhan yang tolong. Divine healing, divine help is there. Biar berdoa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka yang mencari, supaya pertolongan itu datang di dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Bikin kami semua untuk boleh belajar, supaya kami boleh mendapatkan sesuatu, lalu kemudian kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan memperbaiki segala sesuatu yang salah dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Yesus, semua orang yang percaya dan yakin akan diubahkan boleh bilang sama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Thank you worship team. Thank you semuanya. Ya, minggu lalu lagunya lagu-lagu zaman-zaman saya masih kecil. Sekarang zaman saya sedang remaja. Mungkin minggu depan kita akan nyanyi anggur baru. Atau aku mau di sana, mau di sana. Di sini yang millennials and all the Gen Z bingung dia tadi. Lagu apa? Itu lagu apa? Bahkan kayaknya drummernya aja nggak tahu itu lagu apa. Tahu? Oke, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ada 2 pengumuman yang saya mau sampaikan sebelum saya mulai, yaitu yang pertama adalah kita akan mulai kelas serve. Ada kelas serve yang akan dimulai besok online jam 7 malam waktu Bali. Dan biar teman-teman yang sudah pernah ikut atau sedang baru datang berasal dari IFGF manapun, boleh lapor sama saya kalau mau ikut kelas serve, supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan rangkaian DJ ini dengan baik. Amin. Dan yang kedua adalah saya pengen kasih pengumuman aja, orangnya nggak perlu maju, supaya Yesus yang ditinggikan. Dan Evan ditaruh di paling bawah, karena itu kayak lagu zaman sekolah minggu tuh ya, biar dia semakin bertambah. Ya, ada care group baru, yaitu care group Wonders. Buat teman-teman yang ada di Jimbaran dan sekitarnya bisa kontak Evan Ginting, Geta, Joe, Pinky. Nah, kalau bisa semua kontak Pinky aja. Pinky happy sekali untuk bisa ketemu banyak orang. Ya, orangnya outgoing banget ya, dia bisa happy sekali ketemu banyak orang. Ya, bisa kontak Pinky untuk bisa join care group. Dan buat semua teman-teman yang belum ikut care group, bisa join dan tanya ke Pinky boleh. Pinky tanya semua. Siapa yang belum pernah ikut care group bisa join, dan nanti dia akan kasih tahu kemana gitu ya. Thank you Pinky. Ya, kalau saudara nggak ngerti kenapa mereka pada ketawa, makanya ikut care group. Jadi inside jokes-nya dapet. Oke, sebelum itu hari ini saya mau share satu bagian dari firman Tuhan. Saya mau kasih judul It's a Verb. It's a Verb. It's a Verb. Ya, kata kerja is a verb. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya mau bacain sama-sama. Daniel 1 pas ayat yang ke-8. Pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini adalah sebuah cerita tentang seorang
man of integrity, orang yang hidup dalam integritasnya. Dan 1 bulan ini kita bicara tentang integrity, tetapi saya pengen kasih refresh bahwa 1 tahun ini kita bicara tentang life in calling. Life in calling. Calling bukan tentang pekerjaan kita, bukan tentang apa yang sedang kita lakukan. Calling is not about vocation, bukan tentang mata pencarian kita. Calling is not about your job. Calling is about you and God. Tentang kita di hadapan Tuhan. Panggilan kita apa? Karena tiap orang dipanggil masing-masing. Tiap orang dipanggil beda-beda. Tiap orang dipanggil di tempat-tempat yang berbeda. Karena itu kita perlu cari apa bagian kita dalam kerajaan Tuhan ini. Kita perlu cari apa bagian kita dalam gereja ini, dalam kehidupan kita, di pulau ini, di kota ini. Sehingga semua orang bisa dapat callingnya dari Tuhan. Belum tentu apa yang saya sampaikan, apa yang teman-teman mungkin dengar kesaksian-kesaksian itu sesuai dengan apa yang saudara sedang alami. That's calling. Ya, calling gak ada hubungannya dengan saya sebagai hamba Tuhan, lalu saya menjawab panggilan untuk menjadi hamba Tuhan full time, nggak ada hubungannya dengan itu. Calling saya tahu dari sejak awal, calling saya adalah untuk menjadi hamba Tuhan dan untuk menjangkau generasi muda. Makanya dandanannya begini. Saudara nggak mungkin ketemu saya pakai sepatu pantofel, pakai celana bahan, itu pasti dia ada Yohanes. Ya Kopen bakal begitu. Well, I'm not going to be like that. Seumur hidup saya nggak pernah pakai celana bahan kecuali waktu saya ngajar. Saya pernah ngajar di sebuah sekolah, saya pakai celana begituan. Rasanya nggak pakai celana. Kayak not in my own skin gitu ya. Why? Karena I know my calling. Gitu. So ini tentang panggilan. So saya pengen bawa kita semua ada di sebuah halaman yang sama. Untuk bisa sama-sama kita bedah. Mari kita sama-sama dissect Daniel 1. Sebab Daniel adalah orang yang sangat berintegritas. Oke? Sebelum pergi kemana-mana saya pengen jelasin sebuah kata integritas. Kalau saya harus kasih dia definisi, maka saya bikin definisi ala saya sendiri. Integritas adalah taat saat tidak seorang pun yang melihat. Taat saat tidak ada seorang pun yang melihat. Itu adalah integritas. Ketika nggak ada satupun dari orang-orang yang kemudian melihat kita kelebihan dikasih kembalian, kita belanja sesuatu dikasih kembalian lebih, nggak ada yang tahu, lalu kita pulangin, itu namanya integritas. Ya. Ketika kemudian semua orang gak ada yang tahu kita bayar pajak berapa, lalu kemudian kita tetap bayar pajak, itu namanya integritas. Gak ada yang tahu kita masukin bahan dalam apa yang kita jual, bahan apapun, chemical apapun, gak ada yang tahu dioplos apa enggak, tetapi kita berkeputusan, berketetapan untuk saya mau memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka bayar. Nah itu namanya integritas. Kadang-kadang integritas harus bayar harga, mungkin kita nggak jadi dapat untung yang lebih banyak. Gitu. So, Daniel 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 bilang begini, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Inilah cerita Daniel menolak untuk makan makanan raja, sebab makanan raja sudah didoain, sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Sorry, tolong jangan ada yang bertanya habis ini. Jadi kita nggak boleh makan makanan yang sudah didoakan. Saya bicara soal Daniel. Kalau saudara ada di sebuah keluarga yang mirip dengan keluarga saya, yang isinya masih begitu, ya saya rasa sesuai dengan panggilan dan iman Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ngobrol itu di luar nanti. Saya mau bicara soal Daniel. Daniel menolak dan berketetapan untuk tidak mau ambil. Tetapi kemudian satu hal yang sangat baik adalah dia berusaha untuk bilang begini, lakukanlah percobaan. Dan kemudian bandingkanlah. Lakukanlah tes. Dan kemudian do the benchmark. Do the comparison. Wow. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, there can be no integrity without a test. Tidak akan ada sebuah integritas tanpa sebuah percobaan. Tanpa sebuah tes, tanpa sebuah ujian. Kita tidak bisa bilang bahwa saya ini hidup dalam integritas kalau tidak pernah ada tesnya. Dan untuk bisa tahu apakah saya ini lulus tes atau tidak, maka seringkali kita harus dikasih nilai, score.
Maka ada banyak sekali orang yang kemudian membuat sebuah scoring. Wah, ini orang, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tetapi saya ada di sebuah organisasi yang cukup baik, FJF Bandung cukup baik. Dari sejak pertama kali saya join FJF Bandung, setiap tahun kita dapat sebuah lembar bulan Mei yang namanya assessment. Lalu kemudian semua nama ada di situ, termasuk nama Semi Hartanto. Dan saya harus assess dia dengan skor. Apakah dia sanggup bekerja sama? 0. 10. Apakah orang ini sanggup untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik? Apakah dia datang tepat waktu atau tidak? Kita semua di-assess. Semuanya ada assessment-nya, ada skornya. Lalu kemudian kita masing-masing mungkin bertanya, ini gereja apa-apa, kamu gak ada kasih karunia. Kasih karunia bicara tentang lain hal. Ini bicara tentang bagaimana kita bisa hidup dengan integritas. Dan kalau kamu tidak bisa dites dan menolak untuk dites, maka kamu tidak bisa hidup dalam kasih karunia. Sebab kasih karunia bicara tentang hal yang lain. Kita diterima, siapapun yang datang ke sini saya akan terima, tetapi tidak siapapun bisa melayani. Nah, apa maksud saya? Enggak semua orang yang datang ke sini lalu kemudian harus melayani. Enggak semua, Enggak semua orang masuk ke sini lalu tiba-tiba kita suruh nyanyi. Pimpin pujian. Kita nggak tahu dia bisa nyanyi atau enggak. Kita nggak tahu dia tahu nada atau enggak. Right? Tapi apakah semua orang boleh datang? Semua orang tentu boleh datang. Itu namanya kasih karunia. Itu namanya grace. Itu namanya anugerah. Tetapi nggak semua orang yang datang lalu kemudian kita kasih. Kamu duduk situ aja. Ya apapun lah coba. Just do your thing. Pukul aja terserah kamu. Kamu di sini aja. Ya pencet aja lah apalah. Kalau Roh Kudus suruh pencet itu ya pencet. Right? Jadi jangan campur adukan kasih karunia dengan segala sesuatu yang bentuknya perlu kita kerjakan. Atau beberapa orang bilang itu skill. There can be not integrity without a test. Ada satu hal lagi yang kemudian Daniel kasih tahu. There will be no integrity if there's no comparison. Pastor, saya paling gak suka dibanding-bandingin. Ya saya mau kasih kamu sebuah nubuatan bahwa kamu akan selalu dibandingkan. Dan tidak akan pernah tidak dibandingkan. Sebab benchmarking itu penting dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu tahu, Pastor saya pinter loh. Dibandingin siapa? Saya juga pinter dibandingin anak saya. She's 4 years old. Ya tentu saya lebih pinter. Ya, saya lebih pinter logikanya daripada istri saya, tapi kalau matematika dia jauh lebih pintar. Kalau udah makan rame-rame begitu tuh suruh bayar, kita bayar masing-masing gitu ya, separate, terus ya terus suruh saya ngitung. Wah, sampai besok belum jadi, suruh dia yang ngitung. 15%, 15%, itu gimana? Dikali 0, berapa? Dia tahu, tanya saya, besok baru ada jadi. Kita perlu tahu kita ini baik atau tidak, kita ini orang penuh integritas atau tidak, kalau kita dibandingkan dulu. Jadi akan ada sebuah perbandingan, akan ada orang-orang yang kemudian disejajarkan dengan kita. Jadi jangan nolak dan jangan manja. Jangan terus kemudian bilang bahwa saya nggak mau pastor disama-samain sama orang lain. Well, kita akan selalu disama-samain sama orang lain. Pastor saya mau pelayanan, saya mau jadi singer, tapi saya nggak mau disama-samain sama orang lain karena suara saya segini. Kamu tahu dari mana suara kamu segitu? Kan itu dibandingin sama orang lain. Justru kamu tahu suara kamu segitu karena ada perbandingan dengan orang lain. Dan kalau kita nggak pernah tahu kita punya level di mana, kita juga nggak akan pernah maju, nggak akan pernah maju. Karena kita akan selalu ada di tempat itu ngerasa bahwa kita paling pintar, paling baik, paling ngerti. Saya melayani udah cukup lama, saya ada di organisasi ini mungkin baru sebentar, saya memimpin gereja mungkin baru sebentar, tapi saya melayani sudah cukup lama. Kurang lebih 25 tahun saya ada di pelayanan, saya bisa kasih tahu bahwa sumber paling susah untuk diurusin adalah orang-orang yang sok pinter. Datang ke gembalanya, ke pemimpinnya, terlalu kemudian bilang segala sesuatu, saya nggak bisa ini, saya banyak masalah gini, so saya mau kasih tahu kamu mungkin harus begini. Enggak, pastor. Ya kalau lu udah bilang begitu, kenapa datang ke gue? Right? Yesus itu datang
untuk mereka yang sakit, karena hanya orang sakit butuh dokter. Yesus pernah bilang gitu kan? Iya, hanya orang sakit yang nyadar sakit baru pergi ke dokter. Sebab ada banyak orang sakit yang gak mau pergi ke dokter karena dia gak sadar dia sakit. Dia ngerasa bahwa pendapat dia paling baik daripada pendapat orang lain. Oke? Sampai sini semua, jangan ada yang keluar. Percayalah, ujungnya baik, ujungnya baik. Daniel 1 ayat yang ke-8 bilang begini, Daniel berketetapan. Daniel berketetapan. Bahasa aslinya bilang committed. Committed. Dia berketetapan. So kalau kita mau hidup dalam integritas gak butuh cuma niat. Saya berniat, saya mau. Itu gak bisa. Ada sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang namanya berketetapan. Artinya kita komit untuk melakukan itu walaupun susah. Semua orang tahu lari pagi itu baik. Gak semua orang lari pagi, right? Iya. Percayalah. Saya juga cuma lari pagi waktu pandemi doang. Saking gak ada kerjaannya. Sekarang untuk lari pagi. Sekarang saya memaksakan diri antar anak. Lalu kemudian saya ajak istri saya. Kita ke lapangan puputan yuk. Kita coba. Dia lari, saya jalan. Saya belum ada di berat yang bisa lari, teman-teman. Ya, jadi kita jalan dulu pelan-pelan. Slow is fast. Iya dong, jangan maksa. Ntar lutut bisa kena lagi. Tapi saya berketetapan dalam hati saya berketetap. I'm committed. Untuk sekarang minimal. Karena ini Bali, kemarin di Singapura saya bisa jalan keluar rumah, naik sepeda, bisa keliling, bisa dapat lumayan. Sekarang di sini kalau keluar rumah naik sepeda bisa pulang ke rumah bapak dengan sangat cepat. Iya, orang naik mobil, naik motor nggak ada remnya semua, bahaya banget. Jadi sekarang saya berketetapan, I'm committed untuk setidaknya dalam 1 minggu 1 kali aja saya jalan ke lapangan itu dan kemudian dapat 5 km. Gitu aja. Dalam 5 km itu mungkin ada 500 meter saya lari, ya haleluya. Iya, lalu nanti berikutnya akan ada lagi, gitu kan. Olahraga tuh gitu, gak bisa tiba-tiba, oh saya hari ini mau lari 10 km. Keep dreaming. Ya, keep dreaming. Orang yang berketetapan itu memulai segala sesuatu dengan simple, dengan sebuah goal yang sangat-sangat mudah untuk biasa dia capai, lalu kemudian dia naikin itu secara konstan. Itu cara yang sehat. Dan gak bisa langsung tiba-tiba, oh saya hari ini mau lari 10 kilo. Gak pernah lari, badan segede saya, mau lari 10 kilo. Ya keep dreaming, keep dreaming. Tidak ada ujian ataupun perbandingan jika Daniel hanya melakukannya sekedar niat dan tidak pernah berketetapan. We start everything dengan berketetapan. Berketetapan, lalu kemudian diuji dan dibandingkan. Berketetapan, diuji dan dibandingkan. Okay? Now the big question is, what if I want to live righteously but I cannot? Gimana kalau saya memutuskan untuk itu, saya committed untuk melakukan ini, tapi terus kemudian gak bisa? Gimana? Saya udah coba pastor, gak bisa. Saya udah coba, gak mampu. Jawaban saya gini, one step at a time. Pelan-pelan. Gak ada orang yang tiba-tiba nyampe ke finish. Semua orang harus nyoba dulu langkah pertama, baru kemudian finish. Small is big, slow is fast, short is long, less is more. Pelan-pelan aja. Hal yang kedua adalah, selain kita coba hal itu sedikit demi sedikit, hal yang kedua adalah join care group. Tanya Pinky, di mana saya bisa join care group, sebab komunitas akan menolong kita untuk bisa nyampe ke situ. Daniel ada bersama-sama dengan 3 orang temannya, yang namanya Sadrach, Meshach, dan Abednego. Dan kemudian dia berempat ada di situ. Kalau yang 1 gagal, yang 3 bakal ngomporin, come on. Bisa. Right? Saya sering sekali lari, sepedahan, sendirian. Sambil dengerin podcast, wah rasanya nikmat banget. Tapi tahu gak apa yang terjadi kalau sendirian? Waktu saya capek, maka otak saya bilang begini, come on, 100 kilo udah cukup kali. Pulang
pulang. Pulang. Iya. Tapi kalau saya jalan, saya berdua dengan istri saya mau pulang, dia bakal bilang, enggak. Let's go some more. Dan kita jalan lagi. Itu baru levelnya istri. Kalau saya panggil trainer untuk jalan sama saya, dia gak akan kasih saya pulang. Dia gak bakalan kasih saya jalan sebelum saya selesaiin warming up. Setelah saya warming up, saya jalan, lari, dia time. Setelah itu dia bakal minta untuk sekarang waktu itu cooling down. Setelah itu baru kamu boleh pulang. Tapi kan gak mungkin tiba-tiba kita jalan lalu panggil trainer. Kita jalan pelan-pelan dulu. Right? Tetapi setelah itu kita panggil orang untuk ada di sekeliling kita. Sebab kita perlu yang namanya perbandingan. Nangkep? Sampai sini nangkep semua? Oke. Living with integrity won't happen tomorrow. Gak bakalan gara-gara dikotbahin hari ini terus tiba-tiba besok gereja ini semua orang penuh integritas. It's a daily decision. It's a daily decision. Ketetapan setiap-tiap hari. Committed tiap-tiap hari. Untuk mencoba lagi dan lagi. Gagal hari ini, well ya besok coba lagi. Hari ini saya gagal pergi ke lapangan. Oke, besok coba lagi. Dan terus. Hari ini saya gak baca firman Tuhan, hari ini gak berdoa. Besok coba. Right? Semua orang yang bikin komitmen di awal tahun untuk baca Alkitab 1 tahun, kan biasanya bulan September udah bablas. Udah gak ada yang baca. Apa yang terjadi? Karena berhenti. Saya rasa saya sudah terlalu jauh, ya udah aja lah. Coba lagi dan coba jalanin. Create the visible goal supaya kita bisa lewatin goal itu sedikit demi sedikit. Lalu kemudian semakin kita bertumbuh, kita baca makin banyak. Ajak teman baca sama-sama. Begitu satu orang gak baca, yang lain ngomel. Right? Karena kita semua sama pada prinsipnya. Gak mau kalau jalan sendirian, begitu gak ada orang, kita langsung gak ada yang lihat, udahan aja. Integritasnya di mana? So ternyata integritas butuh orang lain. Butuh sebuah komunitas untuk jagain kita ada di situ terus-terusan. Oke? Buat ketetapan untuk hidup taat. Ini adalah sesuatu yang coba saya jabarkan untuk kemudian kita bisa sama-sama coba hari demi hari. Buatlah ketetapan untuk hidup taat dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Kayak pernah dengar. Dari mana ya? Makanya baca Alkitab, jangan pada buka Instagram. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah kamu menganggap dirimu rendah karena kamu muda, tetapi jadilah teladan dalam. So kalau kita mau coba untuk jaga integritas kita jaga. Banyak amat pastor. Actually gak banyak. Ini cuma 3 hal. Cuma 3 hal. Karena dalam perkataan, kalau kamu mau coba hidup taat dalam perkataanmu, saya terjemahkan, be nice. Setiap kali kalau sekolah saya bilang sama Amy, be nice ya, be nice. Be nice. Cobalah hidup taat dalam tingkah laku, be nice. Be nice. Cobalah hidup taat dalam kasih, be nice. Cobalah hidup taat dalam kesetiaanmu, be faithful. Cobalah hidup taat dalam kesucianmu, be holy. Be nice, be faithful, be holy. It's simple guys. Gak banyak. Emang gak banyak yang harus kita lakukan, tetapi seringkali kita gak bisa lakukan karena kita ngerasa bahwa ya lebih enak hidup dalam kenyamanan daripada dalam sebuah perlombaan untuk menjadikan diri lebih baik. Haleluya, gak ada yang bilang amin. Oke, saya lanjutin. Daniel 1 ayat yang ke-15 bilang begini. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Lebih baik. Itu sebabnya kita perlu dites. Itu sebabnya perlu ada sebuah perbandingan. Karena jadi kita tahu bahwa ada kemajuan dalam setiap yang kita lakukan. Mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk. Di Alkitab tuh gak ada diet, saudara. Oke, saya gak ngomong itu hari ini. Dari kecil, papinya kasih makan, maminya kasih makan, udah gede diet. Aduh. Bercanda. Oke,
lanjutin. Ini yang gak bercandanya. Perawakan mereka lebih baik, mereka kelihatan lebih gemuk. Bagaimana caranya sekarang kalau ternyata dalam kehidupan kita tidak jadi lebih baik dan kita tidak jadi lebih gemuk? Then how? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Gak mungkin seseorang yang kemudian berusaha untuk memasukkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya, lalu tidak ada yang terjadi. Pasti ada yang salah. Right? Saya suka bilang dulu saya bilang sama istri saya, gampang sih kalau mau kurangin ya. Kita ganti kita punya pola hidup, kita tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi, itu udah akan ngurangin bobot tubuh dengan sangat signifikan. Kalau ada yang gak percaya boleh lakukan. Tapi susah banget untuk kita tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 pagi. Ya, sekarang kita tidur jam 1 malam dan bangun jam 6 pagi. Ya tentu saja badan kita akan semakin melar dan semakin melar. Kalau sampai tidak terjadi sesuatu, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah karena tubuh kita hanya didesain untuk melakukan satu hal dalam satu waktu. Kalau badan kita sedang mengobati sesuatu, maka dia nggak bisa berkembang, dia tidak bisa bertumbuh, dia tidak bisa istirahat. Dia akan konsentrasi semuanya untuk mengobati. Waktu badan kita fokus untuk bisa mengembangkan, maka tentu saja tidak ada pertumbuhan, tidak ada pengobatan, dan tidak ada istirahat di situ. Waktu badan kita istirahat, tidak ada yang terjadi. Tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan. Karena memang badan kita didesain untuk melakukan satu hal saja dalam satu waktu. Jadi kalau sekarang kita sedang masukin banyak hal yang baik, tapi tidak ada yang terjadi, mungkin seasonnya belum ke situ. Maka kita harus tanya sama diri kita, mungkin harus ada yang diobatin dulu. Baru kemudian kita bisa bertumbuh. Baru kemudian kita bisa berketetapan dan kemudian baru bisa dites, baru bisa dibandingkan. Karena mungkin kita masih kudu berobat. Karena banyak hal yang udah dimasukin tapi ternyata nggak ada yang baik. Mungkin kamu lagi berobat jalan. Kalau lagi berobat jalan, sadarilah bahwa kita harus beresin dulu itu semua, baru kemudian kita masuk ke fase yang lain. Sampai sini nangkep? Bukan karena Tuhan gak kasih sebuah pertumbuhan, bukan karena Tuhan gak kasih sebuah perkembangan, tetapi badan kita, spiritual kita, mind, otak kita yang ada di tempat lain. Dan kita belum selesai dari situ. Selesain dulu, baru ke sana. Apabila kita jadi lebih baik dan tidak jadi lebih gemuk, pasti karena tubuh ini tidak menyerap atau belum menyerap semua gizi dengan baik. Modenya harus diganti dulu. Modenya. Amsal 10 ayat 9, saya mau bacain dari versi Amplified Bible. Bilang gini, He who walks in integrity, tadi ada di video opening, and with moral character, walk securely. Walk securely. Dia sangat secure. Dia gak takut orang ngomong apa, dia gak takut orang bilang apa. Very secure, very content, very whole, very composed. But he who takes a crooked way will be discovered and punished. Kalau saya pengen ajak kita semua untuk sama-sama, yuk kita belajar yuk. Untuk kita bisa jalan dalam integritas. Pelan-pelan, lalu kemudian kalau kita semakin jalan, satu hal yang akan sangat-sangat terlihat adalah kita akan sangat-sangat secure dengan diri kita. Ketika ada orang yang tegur, kita akan bilang thank you. Dan kita gak bakalan marah. Itu adalah sebuah tanda orang yang hidup dalam integritas. Dan sedang on the way, lagi menuju ke sana. Tapi kalau begitu dikasih tahu, langsung ya berarti belum nyampe sana. Orang yang penuh integritas adalah orang yang punya kulit tebal, thick skin, thin heart. Hatinya tipis, gampang diubahkan, gampang dikasih tahu. Ya, kalau belum nyampe situ, ya tebaliknya. Thin skin, thick heart. Ketoel dikit, bacok.
Ketoel dikit marah, ketoel dikit langsung ngomel, pindah gereja. Saya pengen kasih tahu, pindah aja. Bener, saya akan berkati, saya akan bless, pindah aja kalau emang mau pindah. Sebab kalau kamu gak bisa bertahan dalam sebuah discipleship, then what can I say, what can I do? Gitu. Gak nyuruh orang pindah, saya gak ngusir. Tapi kalau kamu gak bisa dikasih tahu, ya kan susah. Terus mau gimana? Cari orang yang memang kamu mau denger untuk supaya kamu bisa berubah. Jadi orang yang thick skin, thin heart. Diapain kek, I'm good. I'm secure, composed, I'm content, I'm whole, utuh. So, itu sebabnya saya kasih judul, it's a verb. This integrity thing must be a verb. We need to work it. Kita harus kerjain. Well, integrity is a noun in English, but it's a verb. Kita perlu kerjain. Ini kata kerja. Perlu digawein. Kudu digawein. Ngerti gak? Yang bukan dari Bandung, artinya harus dikerjain. Nggak bisa enggak. Harus dikerjain. Nggak bisa datang tiba-tiba hanya karena doa. Tuhan, saya berdoa supaya saya jadi man of integrity. Pastor doain saya supaya saya bisa penuh dengan integritas. Saya bisa doain kamu penuh dengan anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan cukup bagimu. Tetapi saya gak bisa doain kamu untuk nambah integritas. Sebab itu datang dari kamu. Bukan dari saya. Bukan dari Tuhan. It's not just a verb. It's a race. Ini adalah sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. It's me against myself and my own flesh. Dan kedagingan saya. Wah, waktu saya udah mau habis kalau dia udah. Emang saya suruh naik. Saudara boleh percaya boleh enggak? Kurang lebih 20 tahun yang lalu saya ini PT, personal trainer di sebuah gym. Dan kemudian saya tahu segala sesuatu tentang fitness and gym. Saya tahu gimana latihan untuk bisa gedein bicep, bisa gedein tricep. Saya tahu gimana caranya untuk bikin abs. Saya ada apps-nya nih, cuman karena saya saking sayang saya tutupin lah, gitu ya. Bapak Ibu Saudara bisa baca Alkitab, sekolah tinggi-tinggi, sekolah teologi sampai doktor. Itu nggak ada impact-nya sama sekali dalam kehidupanmu kalau kamu tidak pernah lakukan. Kamu bisa tahu teori fitness dengan sangat baik, tapi kalau kamu nggak pernah fitness, kamu nggak pernah latihan, nggak ada beban yang kamu angkat, nggak akan ada otot yang jadi. Nggak akan ada. Kalau tanya sama saya sekarang, gimana caranya pose? I can pose, but nothing I can show. Gak ada otot yang bisa dikeluarin. Gak ada sisanya. Hanya otot perut aja. Right? Bisa nangkep maksud saya? Integritas itu gak akan jadi kalau kita gak pernah coba untuk bisa berlomba dengan diri kita sendiri. I wanna make myself a slave. Dan mencoba untuk bisa lakukan, matiin segala sesuatu dan coba untuk bisa berjuang. Saya mau patahkan semua hal-hal yang buruk dan saya mau coba untuk ada kebiasaan yang baik. Saya mau baca yang ini dengan sangat hati-hati karena ini adalah kunci dari semua yang saya sampaikan hari ini dan semoga tidak ada yang tersinggung. His word, not my feelings, not your feelings, is what will set me free. Karena banyak dari kita yang sering ngerasa bahwa saya pikir, setahu saya, sepengetahuan saya, nggak ada artinya. Seringkali kita merasa bahwa sayang, Pak yang paling tahu hati saya. Saya pengen kasih tahu yang paling tahu hati kamu, itu Tuhan. Yang paling tahu hidupmu, itu Tuhan. Tapi pastor saya rasa, kalau saya udah dengar kata saya rasa, saya biasanya gak dengerin.
Saya pikir, I think, when it's all about you and yourself and your flesh, there's no integrity in that. Tapi harusnya kita mulai bisa bilang bahwa saya tahu Tuhan lagi bekerja dan saya mau coba ikutin. Very good. Dan do that. Amin. Saya mau baca bagian akhir dari Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-20 bilang, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka, Daniel yang dipanggil Belsasar, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka 10 kali lebih cerdas. 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow. Datang dari mana? Dari sebuah tindakan yang sederhana yang namanya taat. Taat. Be nice, be faithful, be holy. Easy, right? Dan saya berdoa semoga ini boleh terus jadi mudah dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan bawa kami semua untuk boleh jadi orang yang penuh dengan integritas dan boleh belajar hari demi hari. Hamba berdoa biar dalam minggu-minggu ke depan berikan kami kesempatan yang begitu banyak untuk kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di mana kami bisa belajar untuk menjadi lebih nice, lebih faithful, lebih holy. Sehingga kami boleh sedikit demi sedikit berubah, sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Hamba berdoa supaya Tuhan anugerahkan kami, kasih kami kemampuan, keberanian, supaya segala sesuatu yang kami temukan ke depan boleh betul-betul jadi momentum, jadi kesempatan untuk kami jadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat semua orang yang hadir di tempat ini, berkati, kasih kami kekuatan, kasih kami kemampuan untuk menjalani kehidupan kami. Dan kami hamba percaya bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan diberkati dengan limpah. Mari kita tadahkan tangan sama-sama, terima berkat Tuhan. Kau bilang kau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Pulanglah membawa kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus. Sampai Maranatha, Tuhan hadir kembali, kau akan terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang tanganmu sedang kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Happy Sunday, church. God bless you all.